awali kuliah pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Saya akan konfirmasi beberapa hal. Yang pertama terkait dengan presensi. Ini asumsinya adalah pertemuan yang ketiga karena minggu kemarin kita diliburkan semua karena ada pengumuman libur. Maka ini adalah asumsi pertemuan yang ketiga. Terkait dengan presensi, memang banyak pertanyaan. Mahasiswa belum pada bisa presensi. Nanti akan kita informasikan ketika panduan penyusunan attendance sudah sampai ke Bapak Ibu dosen, karena baru tadi jam 9 sampai jam 11 tadi kita ada pelatihan untuk penyusunan presensi, sehingga saya juga belum bisa menerapkan di my class ini dengan baik. Oke, yang kedua kita akan membahas pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang prinsip politik dalam Islam. Video sudah kita sharekan ke my class. Apakah teman-teman sudah mendownload ataupun mendengarkannya? Dipersilahkan. Apakah sudah mendownload? Untuk bahan materi prinsip politik Islamnya sudah Pak, tapi Sudah. Videonya belum. Oh ya, monggo nanti videonya bisa di-download juga atau dilacak di YouTube, sudah ada. Baik, kita akan membahas katakanlah pandangan secara umum terlebih dahulu. Mungkin kita buka tanya jawab terlebih dahulu dari bahan yang sudah diterima. Apakah ada pertanyaan? Karena insya Allah kalau tidak ada aral, maka minggu depan kita akan kuis terkait dengan prinsip-prinsip politik dalam Islam. Kalau tidak ada aral, nanti kita akan buatkan kuisnya. Dipersilahkan kalau ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada, saya akan section yang satu lagi. Oke, kita akan coba bahas satu persatu. Jadi secara umum kalau kita berbincang tentang prinsip politik gitu, pada pembahasan yang pertama ketika kita mendefinisikan tentang politik, Islam itu punya pandangan bahwasanya politik itu urusan muamalah. Jadi urusan hubungan manusia dengan manusia. Maka kaidah besarnya adalah semua aktivitas muamalah hukum asalnya adalah boleh, dan sampai ada satu dalil yang melarangnya. Itu prinsip utamanya. Sehingga dalam batas tertentu kita bisa mengatakan Islam itu sangat moderat ketika berbincang tentang politik. Karena politik dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya muamalah. Nah, berbeda dengan kalau kita berbincang dalam konteks ibadah atau ibadah mahdhah kemarin, maka hukum asalnya adalah haram sampai kemudian ada perintah yang memerintahkan untuk dijalankan. Oke, sampai di situ ada pertanyaan teman-teman semuanya sambil saya ini teman-teman. Belum Pak. Belum ya, baik. Kemudian kita akan masuk yang kedua tentang bagaimana para ulama itu menyusun prinsip politik. Karena kalau kita pahami dalam Al-Quran itu disusun tidak berdasarkan isu-isu secara spesifik. Jadi nama-nama surat itu mengandung unsur yang sangat beragam. Nah, sehingga tidak ada sistematisasi atau sebuah sistem yang khusus
sistem politik Islam itu customize, langsung bisa kita peroleh dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Prinsip politik itu ditemukan oleh para ulama. Jadi karena di Quran sama di hadis tidak disampaikan secara sistematis, maka para ulama kemudian menggali dalam Al-Quran dan As-Sunnah untuk menemukan sejumlah prinsip politik itu. Nah, itu yang pertama. Jadi sumber dari prinsip politik itu asal dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Semua nanti kalau kita bercerita tentang prinsip politik surah, nanti ketemu surat wa amruhum surah bainahum, dan untuk urusan kamu musyawarahkanlah seumpama. Nah, jadi prinsip surah itu ditemukan oleh para ulama di dalam Al-Quran. Nah, kemudian nanti akan dibangun secara spesifik bagaimana tata cara surah itu sendiri. Yang kedua, prinsip politik karena sifatnya muamalah, maka juga bisa dilacak dari sejumlah praktik politik baik. Jadi dalam batas tertentu, prinsip politik itu juga bisa dilacak dalam dimensi sejarah. Kalau tadi dimensi normatif, dimensi sumber-sumber otentik, yakni sumber-sumber Al-Quran sama As-Sunnah. Dan praktik politik baik itu dari praktik politik sirah nabawiyah, jadi bagaimana praktik politik dalam sejarah Rasul, ataupun sejarah para sahabat besar Rasul. Sehingga ada praktik politiknya Umar bin Khattab, praktik politiknya Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, dan Ali bin Abi Thalib. Itu terdapat banyak praktik politik yang kemudian juga dijadikan prinsip politik. Contoh ketika kita bicara tentang prinsip keadilan. Jadi Umar bin Khattab itu sebagai salah satu sahabat Rasul, sebagai salah satu khalifah di era Khulafaur Rasyidin, itu memiliki pandangan yang unik terkait dengan hukum katakanlah potong tangan, ataupun terkait dengan hukum proses distribusi atau pembagian ghanimah. Ghanimah itu adalah harta pampasan perang. Yang dari istiadatnya Umar bin Khattab kemudian disebut sebagai praktik politik baik. Seperti misalnya Umar bin Khattab terkait dengan hukum potong tangan terhadap pencuri, itu diberlakukan yang namanya nisab, diberlakukan yang namanya takaran. Jadi tidak semua pencuri itu dipotong tangan, tergantung dari konteks sosiologisnya. Dalam keadaan apa dia mencuri, dan dalam jumlah berapa banyak dia mencuri. Maka kemudian jurisprudensi ini dalam bahasa hukum hari ini, praktik politik baik ini kemudian diambil oleh para ulama sebagai prinsip politik. Sebagaimana hanya Umar bin Khattab ketika proses distribusi terhadap ghanimah. Kalau Al-Quran mengatakan dalam surat Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi wa rasul. Jadi mereka bertanya kepadamu Muhammad bagaimana distribusi anfal itu. Qulil anfalu lillahi wa rasul, dan katakan Muhammad bahwasanya anfal itu diperuntukkan untuk Allah dan Rasul. Tetapi ketika Rasul sudah meninggal dunia, bagaimana caranya? Apakah keluarga Rasul juga berhak mendapatkan atau bagaimana? Karena dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan yang namanya keluarga Rasulullah itu tidak boleh menerima zakat, hanya boleh menerima hadiah. Yang namanya ghanimah itu tidak terkait dengan yang namanya zakat, tidak terkait dengan yang namanya hadiah. Sehingga bagaimana teknisnya? Kemudian Umar bin Khattab beristihad tentang distribusi yang namanya anfal itu, yang salah satunya diperuntukkan untuk para kombatan dan juga diperuntukkan sebagian besar untuk Baitul Mal. Itu contoh sederhana, itu praktik politik baik yang dilakukan oleh para sahabat. Sama halnya ketika bagaimana tindakan Abu Bakar As-Siddiq ketika melihat realitas pemberontakan dari para nabi palsu.
Jadi bagaimana mensikapi pemberontakan. Sehingga pada zaman berikutnya, seorang penulis buku yang namanya Imam Mawardi menulis dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, itu menggunakan cara interpretasi Abu Bakar As-Siddiq untuk menghukumi yang namanya para pemberontak. Jadi Imam Mawardi mengatakan orang yang melakukan pemberontakan, orang yang melakukan baghiyun, jadi memberontak kepada penguasa yang sah itu, maka hukumnya sama dengan murtad. Nah, ini diambil dari praktik politik yang dikembangkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq memerangi kelompok yang namanya Musailamah Al-Kadzab, jadi orang-orang yang melakukan pemberontakan kepada kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, dan kemudian Musailamah ini mengaku sebagai nabi dan tidak mau membayar zakat. Nah, maka kemudian Pak Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, aku akan memerangi dia karena dia katakanlah mencoba mengurangi agama sedepa demi sedepa. Jadi Musailamah Al-Kadzab ini kemudian dianggap murtad sehingga boleh diperangi. Ini contoh sederhana. Jadi diambil dari sejumlah praktik politik baik yang berdasarkan pada sumber-sumber sirah nabawiyah, yang didasarkan pada sumber-sumber sirah yang otentik, termasuk sumber-sumber praktik politik baik sampai hari ini. Jadi kalau ada praktik politik baik yang itu tidak bertentangan dengan Islam, maka itu bisa dipakai sebagai salah satu prinsip politik dalam Islam. Seumpama kalau kita hari ini berbincang tentang demokrasi, sejumlah negara Muslim itu menerima prinsip demokrasi karena prinsip demokrasi dianggap agak berdekatan dengan prinsip syuro, meskipun tidak sama persis yang namanya demokrasi sama dengan syuro. Itu contoh sederhana. Jadi dunia Islam kemudian menerima prinsip-prinsip demokrasi di satu sisi, meskipun Islam tetap punya nilai otentik tentang tata kelola berbasis syuro. Ya, oke. Mungkin ada pertanyaan dari paparan yang kedua ini? Dipersilahkan kalau ada pertanyaan. Ya, baik. Kalau nggak ada, saya masuk. Jadi, ini saya sampaikan, kita merujuk dari gagasan yang dikompilasi, yang disusun oleh Muhammad Abu Zahra. Jadi Muhammad Abu Zahra itu salah seorang pemikir dari Mesir yang mencoba menyusun prinsip politik, terutama dalam dimensi horizontal. Prinsip politik ini dikompilasi, kemudian dapat ditemukan dalam bukunya beliau, Al-Alaqah Ad-Daulah fil Islam. Jadi hubungan antar bangsa dalam Islam itu. Jadi kita bicara tentang hubungan antar bangsa atau hubungan antar manusia atau hubungan antar komunitas dalam Islam. Jadi dari judul buku ini tampak ini lebih bermakna kepada prinsip politik yang berdimensi horizontal. Ya, ada 10 prinsip politik yang nanti insya Allah pada kuis minggu depan teman-teman akan kita minta untuk mencari ayat-ayat yang terkait dengan prinsip politik ini. Jadi nanti saya akan siapkan atau seumpama 10 katakanlah seumpama 10 atau 20 ayat, kemudian teman-teman nanti akan mencocokkan ayat mana yang cocok untuk aroma insaniyah, ayat mana yang cocok untuk fadilah dan berikutnya. Jadi nanti akan ada sekitar 15 prinsip, nanti kita sediakan seumpama 50 ayat, dan teman-teman nanti mencocok-cocokkan selama kurun waktu sekitar 30 menit. Nah, itu insya Allah minggu depan kita akan lakukan kuis secara serentak, baik untuk yang reguler ataupun yang IPREL. Oke, kita bahas satu persatu.
Yang pertama, karomah insaniyah. Secara sederhana, karomah insaniyah ini bermakna pemuliaan pada manusia. Jadi, prinsip politik itu harus untuk memuliakan manusia. Nah, ini agak berdekatan dengan prinsip politik Barat ketika kita bicara tentang hak asasi manusia. Salah satu ayatnya seumpama kita bisa temukan, contohnya, kenapa kok manusia itu harus dimuliakan? Kira-kira yang bisa bantu? Saya kasih clue-nya dalam surat At-Tin. Ayatnya ayat apa kira-kira? Kenapa manusia harus dimuliakan? Ada yang bisa bantu? Surat At-Tin. Lakot khalaqnal. Ada yang bisa meneruskan? Lakot khalaqnal. Karena manusia diciptakan dengan sebaik-baiknya, Pak. Ya, bagus. Lakot khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, itu salah satunya. Jadi nanti teman-teman akan melacak semua ayatnya. Nanti saya sediakan ayat-ayatnya. Teman-teman nanti akan mencocok-cocokkan. Ya. Oke, jadi manusia itu karena diciptakan dari tata cara yang sangat sempurna, maka sudah selayaknya manusia itu juga dihormati. Dalam ayat yang lain ada ayat walaqad karamna bani Adam, dan sungguh aku Allah itu sudah memuliakan anak turun Nabi Adam. Itu contohnya. Jadi itu bercerita bahwasanya manusia itu terlahir secara mulia, maka dia harus dimuliakan. Sehingga kita tidak boleh menganiaya manusia dengan semena-mena. Apakah dia muslim, apakah dia non-muslim, nah kita harus memuliakan mereka. Oke, itu yang pertama. Mungkin ada pertanyaan? Jadi politik bukan untuk menganiaya, tapi politik untuk memuliakan. Karena selama ini orang mengasumsikan politik itu sebagai sarana menganiaya orang lain secara legal gitu katakan. Jadi seumpama karena kita menang dalam konteks politik, maka kita boleh melakukan apa saja karena kan kita sah gitu. Sehingga kita bisa membuat kebijakan yang diskriminatif. Kan? Dalam Islam tidak boleh. Meskipun kita berkuasa, Islam yang berkuasa, konteksnya kita tidak bisa menyatakan orang yang bukan Islam itu pasti salah. Contoh dalam konteks sejarah Islam, pernah yang namanya Ali bin Abi Thalib ini mengajukan gugatan ke persidangan. Ali bin Abi Thalib itu seorang khalifah di era itu. Mengajukan gugatan ke persidangan, siapa yang digugat? Orang Yahudi. Terkait dengan apa? Terkait dengan yang namanya hilangnya rompi perang Ali bin Abi Thalib. Dan itu diambil oleh Yahudi. Orang Yahudi. Nah, kalau secara normatif, hakim harusnya kemudian pasti ini karena Pak Ali bin Abi Thalib ini seorang penguasa dan lawan dari Pak Ali bin Abi Thalib adalah orang Yahudi, ya udahlah diputuskan aja secara detail yang menang Pak Ali. Ternyata Pak Ali bin Abi Thalib yang kalah. Karena Pak Ali bin Abi Thalib tidak bisa membuktikan bahwasanya rompi itu adalah milik dia. Karena dia sudah sama orang Yahudi, rompi ini sudah diberikan tanda. Dalam bahasa tertentu sudah dikasih tanda yang jadi property right dari si Yahudi ini. Dan si Yahudi ini mengatakan, ini rompi saya, ini buktinya. Sudah saya kasih tandain. Maka kemudian gugatan Pak Ali bin Abi Thalib kalah. Ini contoh sederhana. Di era Umar juga pernah ada, mohon maaf, ada satu masyarakat itu kepengen memperluas masjid. Tapi kemudian mohon maaf di samping masjid itu miliknya orang Yahudi. Ya, udahlah ini kan orang Yahudi pasti akan membuat diri rendah bagi masjid, udah kita usir saja. Nah, setelah diusir, si Yahudi ini melapor pada Umar bin Khattab bahwasanya dia diusir gara-gara masjid mau diperluas tanpa sebuah musyawarah yang baik, tanpa prosedur yang baik. Maka kemudian ketika dia menghadap pada Khalifah Umar bin Khattab, si Yahudi ini yang dimenangkan. Sehingga kemudian, mohon maaf, kaum muslimin justru kalah. Pada cerita yang lain, pada dinasti Abbasiyah, itu di era Harun al-Rasyid, kaum muslimin itu sudah
bisa menjatuhkan, menguasai Afghanistan. Afghanistan itu dihuni oleh masyarakat Buddha. Kemudian proses penaklukan ini ternyata dilakukan tidak secara prosedural, tidak menggunakan kaidah-kaidah Islam. Maka ada pendeta Buddha yang melaporkan pada Harun al-Rasyid pergi ke Baghdad, menyatakan keluhan. Ternyata perang itu tidak dilakukan secara prosedural, maka Khalifah Harun al-Rasyid membatalkan proses penguasaan tersebut dan kemudian dikasih kompensasi. Jadi politik itu harus memuliakan, bukan untuk menghinakan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah prinsip muamalah bil misli. Secara sederhana ini bermakna memperlakukan secara sama. Kalau dalam bahasa politik barat, kita bicara prinsip politik apa kira-kira? Muamalah bil misli. Kalau kita belajar dalam konteks politik barat. Bicara tentang apa? Prinsip politik apa? Muamalah bil misli. Apa, Mas? Trias politika, Pak. Trias politika? Bukan, ini karena ini masih bercerita horizontal, belum bercerita yang vertikal. Ini kita bicara prinsip politik non-diskriminasi. Jadi kalau kita belajar barat, ada namanya prinsip non-diskriminasi. Jadi Islam itu punya gagasan untuk memperlakukan orang secara sama. Tidak boleh ada diskriminasi. Apakah dia orang Yahudi, apakah dia orang Nasrani, tidak ada diskriminasi. Jadi kalau dia salah, ya tetap salah. Kalau dia benar, ya tetap benar, ibaratnya gitu. Tidak ada diskriminasi orang Arab lebih mulia ketimbang orang non-Arab. Tidak ada yang lebih mulia, katakanlah, suku Jawa terhadap suku non-Jawa. Kira-kira dalilnya bisa ketemu di surat apa ini? Kira-kira. Oke, saya kasih clue di surat Al-Hujurat. Ada yang masih ingat kira-kira Al-Hujurat? Ini kalau tidak salah surat ke-49. Ini ketemu di ayat ke-13. Ada yang hafal? Ayatnya bunyinya, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ada yang bisa bantu menerjemahkan? Jadi, kenapa Islam tidak boleh melakukan prinsip diskriminasi? Karena manusia itu pada hakikatnya berasal dari diri yang sama. Ya Yohana, sesungguhnya Allah itu menciptakan manusia dari diri yang satu. Jadi asal-usul manusia itu satu. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kemudian Allah itu menjadikan mereka menjadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk saling kemudian nanti lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Jadi pada hakikatnya manusia itu berasal dari diri yang satu. Kalau dalam konteks sejarah, diri yang satu itulah dari Nabi Adam alaihissalam. Maka kita sesama anak turun Nabi Adam, sehingga kita tidak boleh mendiskriminasi. Allah saja mengatakan dalam lanjutan ayat tersebut, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi yang boleh membedakan dalam konteks muamalah, yang berhak membedakan itu Allah. Yang boleh menjadi dia bertakwa tidak bertakwa itu Allah. Seumpama konteksnya teman-teman ini berprestasi, kemudian saya mengatakan, ada yang mengatakan, Pak, dia tidak sholat, Pak. Sehingga kemudian katakanlah nilai PPI harus di-drop, Pak, karena dia tidak sholat dengan tertib, Pak. Karena dalam konteks pemberian nilai itu saya tidak memasukkan unsur sholat tidak sholatnya, maka saya tidak fair kalau kemudian ada pengaduan dari mahasiswa yang lain, ketika dia tidak sholat, kemudian nilai PPI-nya tidak lulus.
maka kita harus sesuai dengan kesepakatan bersama, seumpama seperti itu. Jadi kita nggak bisa menjudge seseorang secara serta-merta. Kita tidak boleh menjudge kita adalah juru kunci dari sorga seumpama. Kalau hari ini kita bercerita kan ada kelompok-kelompok yang mengklaim lebih mulia ketimbang kelompok yang lain, sehingga kelompok yang lain itu dinistakan atau tidak dihormati. Oke. Ada pertanyaan? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, huria, ini maknanya adalah manusia itu merdeka, manusia itu bebas, manusia itu punya otoritas untuk memilih. Bahkan pilihannya ini juga sangat substantif. Nah, ini teman-teman bisa baca dalam surat Kahfi nanti bisa dilacak antara ayat 20 sampai 30. Sambil teman-teman baca. Ada ayat yang bercerita waman kana falyu'min wa man kana falyakfur. Anda mau iman silakan, Anda mau kafir juga silakan. Ini sebagai sebuah bukti bahwasanya Islam dalam konteks isu yang paling substantif pun tidak melakukan pemaksaan. Dan nanti ada ayat terkait dengan tasamuh yang la ikraha fiddin. Tidak ada pemaksaan dalam agama. Nanti kalau kita bicara tentang tasamuh. Oke, mungkin ada pertanyaan? Ini prinsip yang ketiga adalah prinsip huria. Prinsip untuk manusia itu adalah makhluk yang merdeka. Kita tidak boleh memaksakan kehendak terhadap pilihan-pilihan orang lain. Sehingga dalam konteks kontestasi pemilu ataupun kompetisi dalam konteks politik, kita tidak boleh memaksakan. Yang keempat, ada prinsip ta'awun insani. Ta'awun insani ini prinsip untuk tolong-menolong secara kemanusiaan. Kira-kira dalilnya ketemu di surat apa? Mungkin ada yang tahu? Saya kasih clue di surat Al-Maidah di bagian-bagian ayat awal. Ta'awanu 'alal ismi wa taqwa wa la ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita itu diminta untuk tolong-menolong dalam unsur ketakwaan dan kebenaran gitu. Dan kita tidak boleh tolong-menolong dalam unsur yang namanya dusta dan permusuhan. Islam punya diksi yang unik yang namanya tolong-menolong itu dalam unsur kebaikan dan ketakwaan. Jadi kalau kita berkoalisi, kita bekerja sama untuk melakukan maksiat, itu bukan termasuk prinsip tolong-menolong. Ya, Islam itu mengajarkan prinsip untuk tolong-menolong itu dalam hal-hal kebaikan dan dalam hal-hal ketakwaan. Untuk membangun kemaslahatan, kebermanfaatan bagi masyarakat. Jadi, ketika kita bermuamalah, maka berorientasi ke isu kita semangat untuk tolong-menolong. Untuk mengembangkan sikap kooperasi, untuk saling bantu-membantu. Oke, yang berikutnya ada prinsip adalah, atau prinsip keadilan. Makna sederhana adalahnya adalah keadilan yang Islam ini punya narasi yang unik. Kalau dalilnya nanti ketemu di banyak sekali ayat, di surat Al-Maidah juga ada. Nanti teman-teman bisa baca antara ayat 1 sampai ayat ke-10, itu di salah satu ayat itu akan muncul surat Ali Imran ayat 1 sampai ayat ke-10 itu ada satu ayat tentang adalah. Ada juga dalam surat Ar-Rahman nanti juga ada cerita tentang adalah. Oke. Berikutnya kita berbincang tentang prinsip fadilah. Ada yang bisa bantu? Apa itu fadilah? Monggo kalau ada yang mau membantu menjelaskan apa itu fadilah. Ya, secara sederhana fadilah itu bermakna kebermanfaatan. Jadi dalam konteks politik barat kita mengenal prinsip politik pragmatisme.
Di prinsip politik, saya bertindak sepanjang tindakan saya itu bermanfaat bagi saya. Itu kalau pandangan politik Barat. Oke, mohon maaf karena sedang azan, kita jeda sebentar ya.